Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Andira. Saya dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah. Saya kuliah di Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran. Di sini saya akan membahas tentang pengertian hibah. Hibah secara bahasa berasal dari kata wahaba yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lainnya, atau dengan kesadaran untuk melakukan kebaikan. Hibah disebut juga pemberian atau hadiah. Dalam istilah syara, hibah juga berarti memberikan sesuatu kepada orang lain selagi masih hidup sebagai hak miliknya tanpa mengharapkan balasan. Apabila mengharapkan balasan semata-mata karena Allah, maka itu dinamakan sedekah. Dan hadiah boleh dinamakan pemberian, tapi tidak untuk sebaliknya. Dalam hadis Rasulullah dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbalul hadiyata wa yunayyibu alaiha. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menerima hadiah dan dibalasnya hadiah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Agar pemberian itu jelas, maka diisyaratkan melafalkan ijab kabul. Akan tetapi ijab kabul tidak disyaratkan pada pemberian hadiah, sebab hadiah bisa dilakukan dengan cara pengiriman saja. Memberi hadiah sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad, sebab mempererat tali persaudaraan seagama dan menimbulkan rasa tolong-menolong serta menghilangkan sifat iri atau dengki dari hati seseorang. Pemberian tidak dimaksudkan untuk mengharapkan pahala dari Allah atau menutup kebutuhan orang yang diberikannya. Pengertian hibah yaitu adanya pemindahan kepemilikan. Pemindahan tersebut terjadi karena kedua pihak tersebut masih hidup. Tidak adanya ganti rugi dalam kepemilikan tersebut. Adapun syarat-syaratnya hibah diantaranya yaitu yang pertama, penghibah atau wahib harus memiliki secara sah benda yang dihibahkan. Yang kedua yaitu dilakukan oleh wahib yang sudah akil dan balik, dalam arti sudah dewasa dan sudah berakal. Jadi tidak sah hibah itu dilakukan oleh orang gila, oleh anak kecil dan orang bodoh. Yang ketiga yaitu adanya ijab kabul. Dan yang keempat, harta yang dihibahkan harus jelas dari harta yang dimiliki penghibah tersebut. Di sini juga dijelaskan adapun rukun-rukunnya hibah, yaitu orang yang memberi dan ada juga orang yang diberi. Yang ketiga, harta atau benda. Dan yang keempat, harus melafalkan ijab kabul. Hukum hibah. Hibah disyariatkan dan dihukumi sunnah dalam Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Adapun hibah menurut Islam adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesama manusia, saling mengasihi dan sebagainya. Dan Islam juga menganjurkan kepada umatnya supaya saling memberi, karena memberi itu lebih baik daripada menerima. Namun juga pemberian itu harus ikhlas. Tidak ada pemberi apa-apa kecuali mencari ridho Allah dan mempererat tali persaudaraan.
Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya, tolong menolonglah kamu sekalian atas kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong atas sesuatu yang dosa dan permusuhan. Sifat hukum hibah dijelaskan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ada 6 larangan pemberi hibah mengembalikan barang atau benda yang dihibahkan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, penerima memberi ganti. Maksudnya pengganti yang disyaratkan dalam akad, pengganti yang diakhirkan, dan pemberian suami kepada istri. Penerima maknawi, maksudnya pahala dari Allah, menerima pahala dari Allah, pemberian dalam rangka silaturahmi, dan pemberian suami kepada istri. Yang ketiga, tambahan barang yang dihibahkan. Yang keempat, barang yang telah keluar dari kekuasaan hibah. Yang kelima, salah satu seorang akad meninggal. Yang keenam, barang yang dihibahkan rusak. Adapun hikmah-hikmah hibah, yang pertama yaitu menghidupkan semangat kebersamaan kepada umat Islam, menimbulkan rasa kedermawanan, dan yang ketiga, menimbulkan sifat terpuji. Yang keempat, pemerataan pendapat. Yang kelima, mencapai keadilan dan kemakmuran bersama. Jumhur ulama berpendapat bahwa penarikan hibah yang telah diberikan itu hukumnya haram, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Dan cara pemberian hibah, penyerahan barang atau hibah dianggap sah dengan adanya ijab qabul dan pemberian yang menuju adanya hibah. Misalnya dengan berkata, barang ini saya berikan atau hibahkan kepadamu. Kemudian orang kedua menjawab, saya terima barang ini. Maka hal tersebut yang pertama dinamakan ijab dan orang yang kedua dinamakan qabul. Biografi saya, nama saya Maya Andira, bisa dipanggil Maya. Saya berstatus masih menjadi santri di Pondok Pesantren Wahyu Hidayatul Islam Kelapa Sawit dan sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.